Pertama, hal itu bagus sekali, tapi saya harapkan agar usia ini yang akan datang itu lebih baik lagi. Saya inginkan lebih baik. Nah, seperti sekarang itu sudah lebih baik dulu. Tapi kalau kita sekarang ini masih bisa ditingkatkan lagi. Itu kemauan saya lah. 40 tahun Pontianak Pos tumbuh dan berkembang bersama Anda. Pontianak Pos genap berusia 40 tahun pada tanggal 2 Februari 2013. Sebagai institusi bisnis, usia seperti itu tentu sudah menjadikannya cukup matang. Bahkan tidak mudah sebuah perusahaan mampu bertahan hingga usia tersebut. Apalagi terus berkembang dengan usaha-usaha sejenis maupun usaha lainnya. Harian ini terus kokoh berdiri dan tetap berusaha menjadi lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya loncatan teknologi, lengkapnya fasilitas kerja, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM telah menjadikan harian Pontianak Pos, dahulu harian Aksaya, jauh lebih baik dari masa lalu. Pontianak Pos kini telah menjadi koran bergengsi di Kalbar. Seiring kemajuan teknologi informasi, bisnis media menghadapi tantangan yang semakin berat. Persaingan tidak saja sesama media konvensional seperti koran, majalah, tabloid, radio, dan televisi, tapi juga dengan media online, situs-situs berita berbunculan yang didapat dengan gratis. Jejaring sosial membuat pertemanan dan informasi semakin mudah didapat. Telepon seluler memanjakan orang untuk melakukan komunikasi, sehingga informasi begitu mudah tersebar. Apakah koran akan ditinggali pembacanya? Hingga di usianya 40 tahun, Pontianak Pos masih tetap eksis. Harian pertama di Kalbar ini bahkan terus tumbuh. Omset penjualan koran dan iklan terus beranjak naik. Jumlah halaman juga terus bertambah seiring meningkatnya space halaman iklan. Hasil riset Roy Morgan menunjukkan Pontianak Pos memiliki pembaca terbesar di Kalimantan Barat. Lembaga riset internasional dari Australia sejak tahun 1941 ini menunjukkan Pontianak Pos dibaca semua kalangan. Penyebaran pembaca juga merata hingga pelosok daerah. Seperti yang kita ketahui dari awal itu koran namanya Aksaya kan, yang mana kita menyadari bahwa pers, demikian juga termasuk Pontianak Pos ini tentu sangat dibutuhkan di dalam sebagai media, termasuk agen pembangunan. Nah, dan kemudian kalau kita melihat perkembangan yang ada sampai sekarang ini sudah bekerja sama atau masuk grup dari Jawa Pos kan ya, yang sudah menasional, kita melihat tentu ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa, termasuk tampilan dan sebagainya, dan tentu dicintai oleh masyarakat Kalimantan Barat. Untuk itu kami juga berharap bahwa di dalam pemberitaan termasuk juga para pekerja pers di sana selalu meningkatkan prestasi, profesionalisme dan sebagainya. Di dalam setiap momen ulang tahun tentu itu menjadi satu kesempatan kita untuk merefleksi, mengintrospeksi dan sebagainya, sehingga tentu yang sudah bagus, yang selama ini menjadi keunggulan itu terus ditingkatkan, lalu kalau ada evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan itu bisa kita perbaiki. Pencapaian itu tidak terlepas dari berbagai program yang telah dikreasi. Halaman dan rubrik baru terus dihadirkan. Segmentasi pembaca pemula dan wanita menjadi prioritas. Event-event dalam skala besar dengan melibatkan ribuan orang selalu kami suguhkan.
keterlibatan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa media cetak masih mempunyai peran sangat penting. Kegiatan ini juga semakin mendekatkan kami dengan pembaca. Sebagai harian terbesar di Kalbar, tampilan halaman utama harus menarik mungkin. Bukan saja dari kualitas isi berita, tetapi juga penataan halamannya. Foto-foto dan grafis yang disajikan benar-benar berkualitas. Fokus pikiran kami harus benar-benar tercurah di halaman ini. Redpel, redaktur, dan wartawan semua harus bertanggung jawab memikirkan penampilan terbaik halaman tersebut. Bisnis koran tak hanya sekedar bagaimana menjual berita. Ketepatan waktu kedatangan koran ke rumah pelanggan juga menjadi unsur yang sangat penting. Kami berusaha untuk komitmen. Koran sudah tiba di rumah pelanggan untuk dalam kota Pontianak sebelum pukul 6 pagi. Karena itu deadline, setiap halaman hingga selesai cetak harus bisa ditepati. Untuk mencapai komitmen itu, kami telah menggunakan alat konvensional to computer plate, CTCP. Peralatan ini sangat membantu menghemat waktu sebelum proses cetak koran. Di sisi lain, kualitas cetak koran akan jauh lebih baik. Peningkatan kualitas juga dilakukan dengan regenerasi mesin cetak yang digunakan saat ini. Mesin Ghost Community telah menambah kehandalan mesin cetak yang digunakan. Pontianak Post kini tampil 36 halaman dengan semua halaman berwarna. Kami juga mengapresiasi pembaca yang sangat loyal terhadap Pontianak Post. Ini ditunjukkan dengan protes keras, baik melalui telepon maupun datang ke kantor ketika koran di rumah mereka bukan harian ini yang diantar, melainkan koran lain. Sebenarnya bukan hanya pelanggan Pontianak Post saja yang mendapat perlakuan seperti itu. Karyawan Pontianak Post sendiri beberapa kali diantar koran lain, entah disengaja atau tidak. Agen dan loper yang nakal ini kami tindak tegas. Jika peringatan pertama tidak diabaikan dan mengulangi perbuatannya lagi, tidak segan kami mencabut keagenan mereka. Loyalitas juga ditunjukkan para pemasang iklan. Mereka telah merasakan manfaatnya beriklan di Pontianak Post. Bahkan di antara mereka ada yang memulai usaha dari nol dan kini terus berkembang. Mereka menyadari manfaat yang begitu besar dengan beriklan di harian ini. Tak heran saat ditawari oleh media lain dengan harga jauh lebih murah, mereka secara tegas menolaknya. Bagi mereka, bukan soal murah atau mahalnya tarif iklan, tapi sejauh mana manfaat pada kepentingan pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman Haji Muhammad Yusuf, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Pertama-tama mengucapkan selamat kepada harian AP Pos yang berulang tahun pada tanggal 2 Februari 2013. Dengan ulang tahun ini kami mengharapkan AP Pos lebih memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Selama ini kami melihat bahwa AP Pos telah banyak berkiprah di dunia informasi di Kalimantan Barat, terutama yang terkait dengan bidang ekonomi, bidang pembangunan dan informasi yang disampaikan kami nilai sangat positif dan berimbang, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kalimantan Barat. Harapan kami kepada AP Pos untuk terus mengembangkan kreasi-kreasi yang lebih banyak dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendidik masyarakat dan membangun masyarakat Kalimantan Barat menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan, kritikan, dan saran pembaca terkadang terasa pahit. Tapi itulah obat untuk kami, menjadi cermin untuk berbenah, agar harian ini tampil lebih baik, seperti keinginan kita bersama. Kami selalu menjaga komitmen untuk terus tumbuh dan berkembang bersama Anda. Koran Pontianak Post yang dulu
bernama Aksaya yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar ya, terhadap mencerdaskan kehidupan ya, bangsa ya, terutama warga Kalimantan Barat, baik dalam pemberitaannya atau ya dalam tampilannya. Ini dirasakan sekali, sehingga koran ini masih saya lihat ya, masih merupakan koran yang paling banyak lah barangkali dibaca oleh masyarakat Kalimantan Barat. Jadi sampai-sampai ada suatu adagium mengatakan begini: kalau belum membaca AP Pos ini atau Pontianak Post ini, rasanya saya belum membaca koran di sini. Just when you make your way back home, I find some time to be alone. I go to see the place once more. Just like a thought